bukan marah, langsung tersinggung, langsung harga Iya. dirinya karena dia menjadi jadi apa istilah getting personal gitu ya. Semua dijadiin personal. Halo Sobat Podcast, kembali lagi dengan aku, Vira, dan kali ini aku tidak sendirian. Aku bersama teman aku. Kenalin, Man. Oh ya, nama aku Arman. Biasanya aku nemenin dia setiap hari. Nggak setiap hari juga. Ayo maaf. Oke, kali ini kami bakal ngebahas seputar generasi yang katanya lagi rame di media sosial. Kira-kira generasi apa ya? Generasi kita. Generasi kita emang apa, Man? Nggak usah pura-pura lupa. Lupa. Oh ya, kita bakalan bahas generasi Z. Oke, di podcast kali ini kita bakal membahas generasi Gen Z. Beda umur, beda pandangan hidup. Kali ini kita kedatangan bintang tamu dari generasi yang katanya cukup sudah lama. Pokoknya kita kedatangan bintang tamu dari generasi X, yaitu Tara. Halo. Sebelum podcast dimulai, apa boleh Ibu memperkenalkan diri dulu? Oke, nama saya Intan. Saya adalah selain di HRD, expert dulu, saya juga sebagai coach. Terima kasih kesempatannya nih mau ngobrol-ngobrol. Saya diundang buat ngobrol-ngobrol sama Vira dan Arman. Oke, jadi pertama aku mau ngasih apa? Ngasih pertanyaan. Yes. Kalau menurut Ibu, kalau Ibu dengar seputar kata Gen Z, apa yang ada di pikiran Ibu? Oke. Kalau saya ngeliatnya Gen Z itu benar-benar generasi anak-anak yang penuh dengan digitalisasi ya. Memang mereka lahirnya kan tahun 97-an lah, 95, 97. Pada saat itu informasi itu deras-derasnya gitu ya. Jadi semuanya lingkungannya dia itu sudah mengalami atau melakukan sesuatu tuh dengan digital. Jadi kebayang bahwa bagaimana caranya dia diperkenalkan ke dunia, bagaimana caranya dia belajar, bagaimana caranya dia berkomunikasi, itu benar-benar sudah dipenuhi dengan apa yang namanya digitalisasi. Dia mungkin salah satu generasi yang baru lahir udah tahu yang namanya smartphone ya. Waktu kalau mungkin nangis gitu segala macam dikasih tab atau apa ya, kira-kira begitu. Jadi benar-benar semua yang sudah dikelilingi oleh tadi digital. Lanjut, Man. Kamu mau nanyain apa? Aku paling mau nanya seputar fenomena kutu loncat. Kan ya mungkin aku lihat di TikTok, di sosial media gitu banyak, kalau bisa dibilang teman-teman berarti ya, teman-teman kita berdua tuh gonta-ganti kerjaan. Paling apa ya? Jadi pendapat Ibu. Ya, pendapat Ibu kenapa sekarang Gen Z itu banyak yang pindah-pindah kerja, yang dinamain itu kutu loncat ya, loncat gitu ya. Itu malah beresiko atau malah menguntungkan untuk generasi Gen Z di masa depannya? Oke. Sebenarnya sih kita nggak bisa bilang bahwa semua generasi Gen Z itu kutu loncat ya, tergantung daripada orangnya masing-masing juga sih ya. Tapi yang jelas itu adalah Gen Z seperti tadi, karena mereka pada saat mereka tumbuh besar itu udah ada informasi ada di mana-mana, sehingga itu tidak perlu dia cari untuk mencari informasi itu. Jadi kenyamanan lahir batin itu menjadi satu hal yang penting buat dia ya, itu menjadi apa, bloodnya atau darahnya untuk dia. Nah, yang kedua adalah para Gen Z itu mereka waktu kerja memang mereka mencari perusahaan tuh yang sesuai dengan tujuan hidupnya, makna hidupnya, passion hidupnya gitu. Sehingga di satu tempat adalah ada dua tadi ya, sesuai dengan passion hidupnya sama nyaman. Jadi dia akan lihat di suatu perusahaan sesuai nggak dengan passionnya, sesuai nggak, nyaman apa enggak. Kalau merasa nggak nyaman, nggak sesuai, udah dia berusaha cari sesuatu yang baru, mencari sesuatu yang baru, kira-kira gitu. Tapi ya cuman Ibu bilang bahwa memang kata-kata passion tuh yang sering dijadiin kambing hitam. Udah saya pindah karena nggak passion ya kan. Nah mungkin kita juga perlu tanyakan lagi ke Gen Z itu, passionnya tuh apa sih, ya nggak sih? Passion itu adalah bener nggak kamu mau komit sepanjang, ini passion ya, dibilang saya mau passionnya X gitu misalnya, mau nggak kamu sepanjang hidup kamu tuh kamu passionnya ke itu terus atau pindah-pindah?
Terus yang kedua adalah mau nggak meluangkan waktu untuk berjuang demi passionmu. Mau nggak meluangkan uangmu untuk berjuang demi passionmu. Malahan yang paling gampang adalah kalau orang lain meninggalkan passion yang sama, apakah kamu tetap di passion itu? Kalau akhirnya ikut juga, mungkin itu bukan passion kamu, gitu loh. Mungkin itu adalah kamu yang perlu dilihat lagi. Mungkin kamu kurang tangguh, mungkin kamu gampang menyerah, makanya pindah-pindah butuh loncat satu dengan yang lain. Jadi dilihat dulu, gitu kira-kira. Jadi Oke. hati-hati dengan passion. Selanjutnya dari aku ya Bu, Ya. aku mau nanyain kenapa banyak banget generasi Gen Z itu memilih lingkungan yang sehat dibanding sekedar gaji. Itu kenapa ya Bu? Oke, itu adalah biasanya atau yang sependapat Ibu adalah tadi kan mereka tuh mau nyaman lahir dan batin gitu ya. Jadi merasa bahwa kesehatan itu sangat penting untuk mereka bisa beraktivitas dengan nyaman dibanding sakit. Jadi sehingga itu yang akan dia tuju. Nyaman itu ya jelas tadi olahraga ya kan. Bisa juga dia akhirnya makanan-makanan yang sehat, dia akan memilih ya. Dan itu memang itu menjadi iya tadi balik lagi dia akan menjadi nyaman lahir dan batin itu. Kira-kira begitu. Lanjut Man, sekarang bagian kamu yang nanya. Ganti-gantian ya. Paling aku mau nanya tentang tadi kan aku nanya sempet mention sosial media. Yes. Balik lagi ke sosial media. Ya. Jadi sosial media tuh Gen Z suka terang-terangan nyampein tentang mental health mereka. Nah, tuh banyak banget. Mungkin teman-teman yang lain juga lihat lah. Atau mungkin malah teman-teman yang nge-share itu. Oke. Mungkin menurut Ibu, pandangan Ibu terhadap Gen Z yang suka Ya, terang-terangan tentang mental itu gimana? Oke. Memang itu juga salah satu ciri-cirinya Gen Z. Gen Z itu orangnya terbuka ya. Dia itu apa yang dia rasakan dia harus terbuka. Itu juga salah satu bisa kelebihan bisa kekurangan. Jadi dia benar-benar apa yang dia rasakan, apa yang dia mau dia ungkapkan. Nah, ya kan dia ungkapkan sehingga ada rasanya yang mental health atau mental ya istilahnya mental illness gitu ya. Dia ngerasa itu langsung dia ungkapkan. Baik apa buruk ya tergantung. Tapi kalau memang itu adalah niatnya hanya untuk sharing, fine. Tapi juga hati-hati juga bahwa kita itu mental atau mental illness tadi itu karena apa? Apakah karena kita memang waduh udah berusaha segala macam gitu ya, terus kita nggak bisa lakukan, kita nggak bisa perbaiki, atau memang kitanya sendiri yang weak, yang lemah, ingat ya sih. Jadi kita juga harus bahwa kita juga harus unggul, harus kompeten gitu misalnya, harus juga tangguh ya kan, sebelum kita benar-benar bilang bahwa saya memang mental illness atau mental health saya perlu diperbaiki. Jadi juga jangan menunjukkan bahwa kita tuh jadi satu generasi yang lemah, yang apa-apa dikit terus aduh healing, apa-apa dikit healing kan gitu kan kira-kira gitu. Apa-apa dikit, galau dikit statusin. Statusin ya, soalnya itu ada plus minusnya. Ya. Itu ya, kira-kira gitu ya. Lanjut. Ya, stop aku. Ya. Ayahku sempet lihat-lihat portofolio Ibu. Iya. Kalau Ibu tuh dulu mantan HRD. Pernah kerja di HRD, ya pernah sebagai HRD. Paling ini pertanyaan spontan. Boleh dong. Ya. Pengen nanya, Ibu pas jadi HRD pernah ngewawancara Gen Z gak? Pernah, saya pernah dengan Gen Z. Ya, itu apa yang terjadi sama kesalahan-kesalahan apa yang dilakukan Gen Z pas interview? Oke, biasanya kalau yang saya lihat tadi seperti saya bilang, orang yang terbuka, terus biasanya sering main sama sosmed ya kan, dia lebih sering berhubungan atau berbicara ngobrol dengan sosmed dibandingkan dengan orang kan ya. Yang terjadi akhirnya pada saat dia harus menceritakan sesuatu, dia ada mungkin bisa juga terlalu langsung, mungkin ekspresinya juga kurang sesuai gitu. Terus mungkin kata-kata yang keluarnya juga kadang-kadang kurang pas gitu. Belum juga posturnya ya, postur tubuhnya juga yang tidak bukan tidak menghormati ya, mungkin tidak sesuai pada saat memang dia harus pada saat dia memang harus berbicara untuk menunjukkan dianya kayak apa. Interview kan gimana pun juga kita mempromosikan diri kita ya sebenarnya gitu kan ya, bukan nggak harus yang berlebihan tetapi seadanya. Saya cuma bilang bahwa gini,
pernah bilang bahwa sekarang ada sosial media banyak, apakah memang etika segala itu penting tadi ya, kesopanan. Saya bilang adalah gini, selama masih ada manusia di dunia ini, walaupun bentuknya berbeda-beda, tapi kesopanan itu tetap ada dalam bentuk yang berbeda-beda ya. Kalau zaman dulu dijawab, wah harus muntuk-muntuk, sekarang mungkin nggak perlu, ya kan gitu ya. Dulu kan dijawab, wah kayak harus apa? Kalau di keraton-keraton gitu ya, mungkin kita dengan yang modern mungkin nggak harus begitu. Tetapi menghargai orang, berbicara menatap mata, itu tetap harus gitu. Karena setiap manusia punya rasa, punya ingin dihormati, di respect. Gitu sih kira-kira. Catat teman-teman, Benar. Attitude paling penting. Betul. Adab, ya. Ya. Etika. Etika. adab. Oke. Etika apa adab? Dua-duanya. Nah, sekalian ditanya, Hmm. bedanya adab sama etika apa, Bu? Iya. Oke, kalau adab itu lebih karena kebiasaan ya. Adab itu bisa terjadi juga karena sebelum-sebelumnya. Jadi adab di satu daerah bisa berbeda dengan adab yang lain lagi. Kalau etika itu adalah sikap bersikap. Bagaimana kita bersikap itu adalah etika. Etika. Ngomongin soal kebiasaan ya Bu, banyak sekali generasi Gen Z yang lagi interview, terus mereka nggak keterima. Dan generasi Gen Z ini tuh mudah menyerah, itu kenapa ya Bu? Oke. Kayak udah gak terima, terus dia udah nggak berusaha buat nyari ke yang lain gitu. Ya. Kayak down duluan gitu. Iya. Gen Z itu sebenarnya juga bukan, kalau menurut saya nih ya, pendapat saya, Gen Z itu juga bukan generasi yang takut gagal atau yang mudah menyerah ya. Mungkin itu juga, walaupun nggak semuanya, ada juga yang nggak takut gagal dan mudah menyerah. Tapi ya intinya adalah itu yang mungkin harus kita tular atau kita bicarakan kepada para Gen Z yang lain, bahwa pertanyaannya adalah mengapa gitu loh. Mengapa kalian bisa gagal? Harus dieksplor. Karena salah satu juga di Gen Z itu kadang-kadang karena tadi informasi terlalu cepat, dia tidak mendalami dulu. Dan itu dia jadi kebiasaan. Kalau misalnya saya ditolak langsung bukan marah, langsung tersinggung, langsung harga dirinya, karena dia menjadi jadi getting personal gitu ya, semua dijadiin personal. Padahal mungkin dia masih lihat, oke, kenapa? Bisa karena kompetensinya, bisa tadi karena gestur tubuhnya, bisa dari cara bicara dan sebagainya. Itu yang harus dilakukan. Jadi sebenarnya ya mungkin nih para teman-teman Gen Z bisa bilang sama teman-teman yang lain, kalau memang itu adalah jangan menyerah. Kita mesti ngelihat istilahnya perbesar kapasitasmu. Mungkin ya kompetensi kita nggak pas, bahasa Inggris kita nggak pas, atau apapun itu kira-kira. Oke, selanjutnya Man, Apa lagi ya? seputar percintaan. Harus banget nih kita explore seputar percintaan. Karena banyak banget generasi Gen Z itu sekarang percintaannya tuh yang rumit-rumit, gak sih Man? Kayak kamu ditolak 3 kali. Bercanda, izin. Personal dia, personal. Nanya duluan nih. Ya paling pengen tahu aja perbedaan pandangan Ibu tentang cinta sama kita. Oke, perbedaan cinta itu gimana? Wah, ini sulit juga pertanyaannya, ini gak gampang ini pertanyaan. Artinya bagaimana mencari cintanya itu, atau bagaimana mempertahankan cintanya itu, atau apa nih ceritanya nih, konteksnya nih? Mempertahankan cinta mungkin yang dimaksud Arman, Ya, karena dia bisa. ditolak terus gitu. Gimana caranya mempertahankan cinta itu supaya nggak ditolak terus? Oke. Bagaimana supaya dia tidak ditolak gitu ya? Oke. Nah, mungkin kalau itu paling gampang. Jadinya kalau ini sih sebenarnya nggak by Gen Z ya, nggak by generasi, hampir semua generasi lah ya. Cinta ditolak atau cinta diterima itu karena memang si pasangannya itu merasa bahwa dia tuh cocok ya. Dan yang kedua adalah cocok itu dengan apa? Karena misalnya memang si pasangannya itu, khususnya laki-laki itu, atau mungkin nggak sama-sama laki dan perempuan, memberikan fokusnya kepada pihak yang lainnya. Itu loh, fokus kepada pihak yang lainnya. Karena secara sadar apa nggak sadar, kadang-kadang kita tuh hidup dengan, atau banyak kita tuh dengan egonya. Pada saat kalau kita udah mau, kan kalau udah mau perpacaran, udah
beranjak menjadi dewasa kan ya. Kalau beranjak menjadi dewasa, fokus kita harusnya kepada orang lain. Karena kalau lebih tua lagi, fokus kita malahan untuk berbagi, ya nggak sih? Terpecah belah. Ya, berbagi kan ya. Iya. Tapi kalau untuk yang dewasa, fokus kita kepada orang lain. Bagaimana kita membahagiakan dia, bagaimana kita care sama dia, bagaimana kita bisa mengerti jalan pikirannya dia gitu. Dengan tidak merusak tujuan hidup kita, ingat ya. Jadi kadang-kadang juga kita karena terlalu cintanya sama orang itu atau terlalu naksirnya sama orang itu sehingga tujuan hidup dan makna hidup kita sendiri terlupakan. Itu yang jangan. Gimana juga anak muda punya tujuan hidup dan makna hidup yang harus dicapai kira-kira Iya. gitu. Lanjut, Man. Oke. Aku ngomong lanjut. Paling pengen kita bahas fenomena cinta monyet. Oke. Ya. Di Gen Z ini bukan banyak lagi, kayaknya udah bisa dibilang biasa lah ngelihat cinta monyet dari SD. Bahkan sekarang aku ngelihat generasi Alpha ya, Iya, generasi Alpha. di atas kita, di bawah kita, itu SD tuh udah pacaran, Bu. Itu menurut Ibu gimana ya? Atau dia kurang dari awasan orang tua, atau emang lingkungannya Pendidikan tuh juga. ya pendidikan kita tuh sekarang kayak gimana? Oke. Ya, kalau kita bicara pengawasan dan pendidikan, menurut saya orang tua ataupun guru menurut saya udah cukup ya melakukannya. Tapi sebenarnya memang yang paling penting adalah orang tua atau guru adalah memberikan pemahaman kepada dirinya dia, kepada si murid itu bahwa ini baik dan ini tidak baik. Jadinya modelnya adalah, makanya tuh anak Gen Z atau mungkin Gen Alpha, banyak sekarang mereka membutuhkan adalah coaching. Ya, coaching. Sehingga coaching itu kan adalah datang dari dirinya sendiri. Sehingga dirinya sendiri yang menentukan, oh oke, bahwa saya belum boleh melakukan ini karena dan saya sudah boleh melakukan ini. Itu yang paling penting. Karena kita nggak bisa naruh chip kan di mana-mana orang ya kan gitu ya. Tapi yang kita tak bisa ambil adalah hatinya dan pemahamannya. Sehingga dia mengerti sendiri bahwa melakukan ini tidak baik, melakukan ini jangan dulu dan seterusnya. Itu Nanti adalah kalau gitu. ditaruh chip jadi robot, Bu. Iya, kira-kira begitu. Ketawa. Kayak gitu. Oke, lanjut. Kali ini aku ya yang nanya. Ya. Oke, Bu, aku nanya. Boleh. Banyak sekali Gen Z itu takut komitmen tapi ingin ditemani. Dari pandangan Ibu, sebenarnya apa sih yang mau Gen Z cari di dalam hubungan itu? Oke. Oh, apa yang mau dicari dengan hubungan itu? Kalau saya melihatnya adalah satu tadi, mungkin basicnya sama. Satu mengenai komitmen, dia tuh belum berani. Apakah memang ini sesuatu yang memang sesuai dengan dirinya dia? Itu satu ya. Dan yang kedua adalah yang dia pengen ditemani karena tadi dia kepingin nyaman. Nyaman punya teman, nyaman punya seseorang yang bisa diajak bicara, nyaman di kemana-mana dia bisa memenuhi keinginannya dia sebagai orang yang lahir batin yang tadi saya bilang itu. Jadi begitu. Tapi pada saat dia harus membuat komitmen, ya, dia takut bahwa apakah ini benar-benar sesuai dengan tujuan hidupnya dia dan keinginannya dia. Sama juga sebenarnya persis kayak kita kerja tadi kutu loncat. Oh. Dia mau di satu tempat kan, di satu tempat dia nggak bekerja, dia mau punya uang. Karena apa? Karena dia pengen tadi sehat segala macam ya, olahraga. Tapi pada saat ditanya, apakah kamu mau lama di sini? Dia takut, apakah ini sesuai dengan tujuan hidup saya? Apakah ini seperti kehidupan yang saya mau gitu. Jadi dia juga masih bingung. Once dia pikir dia akhirnya memutuskan bahwa oh ini tidak sesuai dengan tujuan hidup saya, dia loncat. Gitu. Demikian juga tadi hubungan seperti begitu. Jadi intinya sebenarnya nggak terlalu beda ya. Cuma ini sekarang dalam kehidupan profesional sama kehidupan pribadinya. Ada yang mau ditanya lagi, Nan? Aku. Oke, aku mau nanya deh, Bu. Boleh. Untuk terakhir kali ya. Boleh. Kenapa banyak sekali generasi Gen Z yang gonta-ganti pasangan? Kadang sebulan tuh bisa 5 orang. Kameramen. Jadi kenapa sih Gen Z tuh sekarang sering banget gonta-ganti pasangan hidupnya? Oke. Selain yang tadi tambahannya, satu lagi Gen Z. Gen Z itu mungkin tadi saya juga udah bilang, Gen Z itu sangat realistis sebenarnya. Dia idealis karena dia ingin semua sesuai dengan tujuan hidupnya dia, maunya dia.
tapi dia realistis. Realistis artinya adalah, oh ini nggak cocok nih, udah ganti baru. Ini nggak cocok ini, ganti baru. Berpikir Makanya rasional. tadi pertanyaan saya adalah, apa yang sebenarnya kamu cari itu yang sebenarnya harus ditanyakan kepada Gen Z, sehingga dia tidak coba-coba. Jadi bukan kayak turis, sama di pekerjaan juga begitu. Jadi bukan kayak istilahnya, saya pernah dengar dari Mary Riana. Jadi kalau di Gen Z itu jangan kayak turis aja, kayak turis tahu ya. Jadi turis lihat sini, oh indah ya gitu, oh tapi nggak enak ya, nggak ada, ini pindah lagi ke Labuan Bajo, oh ini pindah lagi kemana lah, ke Bali dan seterusnya. Tapi dia harus tahu bahwa kamu tuh mau tinggal di mana sebenarnya. Sama juga dengan pacar juga gitu, pasangan juga. Kamu mau kepingin pacar yang seperti apa, itu masih dipastikan. Setelah itu baru dia lihat. Karena kalau dia nggak punya, udah deh siapa aja yang deket sama saya, itu karena dia belum pastikan tujuan hidupnya, kayak apa yang dia mau, yang terjadi adalah demikian. Dan dia mau teman aja tadi kan, iya kan, kayak mau teman. Intinya mau berteman tapi nggak mau ada Komitmen, ya. Dan tadi dia antara idealis dan realistisnya dia mau realistis ya kan, ini cocok apa enggak sih gitu ya. Idealisnya adalah itu tadi, seperti apa yang saya mau seperti itu. nggak terasa kita udah ngobrol-ngobrol sejauh ini. Makasih Ibu udah nyempatin Sama-sama, waktu senang juga buat ngobrol kita sama anak-anak berdua. muda keren ini Buat ya. aku doang, nggak buat Anda. Oke, aku mau minta pendapat Ibu atau pesan untuk generasi Gen Z zaman sekarang. Oke. Kalau saya sih ngeliatnya adalah para Gen Z, Anda beruntung karena Anda lahir ya pada saat digital informasi itu udah ada, sehingga Anda bisa secara nggak sadar, Anda tuh otak Anda tuh keisi banyak, pinter gitu ya. Udah gitu Anda sangat sosial, media juga kuat, digitalisasi bagian menggunakan itu juga sangat, menurut saya sangat sangat mahir. Cuman yang perlu adalah itu semuanya itulah informasi ya. Jadi gunakanlah itu dengan bijaksana, judgement bijaksana ya. Oke, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Elevate With Intan. bye-bye.